Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara itu, Alex yang sudah sampai di negara New Zealand kini sedang menaiki mobilnya menuju perusahaan Trexit. "Tuan, Anda tidak apa-apa?" tanya Joe melihat Tuan Alex yang terlihat gelisah. "Aku tidak apa-apa," jawab Alex dengan memegang keningnya. "Tapi wajah Anda terlihat pucat." Joe mulai khawatir dengan tuannya, karena semalam tuannya banyak sekali minum, dan pagi ini tuannya tidak mau sarapan sama sekali. Drut-drut, Joe mengambil ponselnya yang berdering dan segera mengangkatnya. Setelah selesai berbicara, Joe langsung menutup ponselnya. "Tuan, tadi telepon dari perusahaan Trexit yang membatalkan acara pertemuan hari ini dan meminta dijadwalkan ulang," ucap Joe. "What? Mereka pikir mereka itu siapa?" teriak Alex dengan suara yang tinggi. "Seenaknya saja membatalkan pertemuan hari ini," ujar Alex masih dengan suara yang berat. "Kita batalkan saja kerjasamanya. Aku tidak suka dengan orang yang membatalkan pertemuan dengan seenaknya." Wajah Alex yang dari awal sudah terlihat merah, kini semakin memerah karena emosinya yang memuncak. Alasan mereka membatalkan kerjasamanya karena anak dari Tuan Sam masuk rumah sakit, ucap Joe membuat Alex terdiam. "Perutku," pekik Alex yang merintih kesakitan. "Tuan, kau kenapa?" Joe sangat khawatir dengan keadaan tuannya itu, lalu menyuruh Pak Supir untuk membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Clara yang sudah membawa Sky ke rumah sakit menatap pada putranya yang sedang diperiksa oleh dokter. "Anak Anda demam karena flu yang dideritanya," ujar dokter anak yang memeriksa Sky. Clara hanya terdiam mendengar penjelasan dari dokter. "Anak Anda harus lebih banyak minum air putih dan beristirahat. Aku akan memberikan resep obat untuk putra Anda." Dokter anak tersebut langsung menulis di atas kertas. "Tapi anakku baik-baik saja kan, Dok?" tanya Clara. "Anak Anda baik-baik saja," ucap dokter tersebut. Setelah menerima resep dari dokter, Clara langsung berjalan menuju tempat pengambilan obat. "Kau di mana?" tanya Sam melalui sambungan teleponnya. "Aku di tempat pengambilan obat," jawab Clara yang sedang duduk menunggu sambil menatap Sky yang sedang bermain dengan mobil-mobilannya yang dia bawa agar anaknya tidak rewel. "Sky, panggil sang resepsionis obat." Clara langsung berjalan untuk mengambil obat putranya dan mendengarkan semua arahan takaran obat untuk putranya. Saat Clara berbalik untuk mengambil Sky, alangkah terkejutnya Clara tidak melihat Sky yang tadi berada di tempat duduk dengannya. "Sky!" teriak Clara dengan wajah paniknya, berusaha bertanya pada orang-orang di sekitar tempat duduk tadi dan bertanya pada perawat yang lewat. Di tempat lain, Sky yang memainkan mobil-mobilannya berusaha mengambil mainannya yang berjalan ke arah depan lift. Alex yang berjalan keluar dari pintu lift tidak sengaja menginjak mobil-mobilan Sky dan menatap pada sosok anak kecil yang berdiri di hadapannya dengan wajah yang menangis. "My car!" tangis Sky saat melihat mobil-mobilannya diinjak oleh orang. Alex langsung mengambil mobil-mobilan itu dan menghampiri Sky yang sedang menangis. Dengan menundukkan tubuhnya, Alex menatap pada anak kecil laki-laki yang ada di depannya. Saat melihat wajah anak itu, hati Alex bergetar. Wajahnya mengingatkan dirinya pada seseorang. Ditatapnya mata biru milik anak kecil tersebut yang sama persis dengan warna matanya. "Ini mobil-mobilanmu?" tanya Alex masih dengan menatap anak kecil di depannya. Sky yang menangis tidak menjawab pertanyaan Alex. "Siapa namamu?" tanya Alex mencoba menenangkan. "Sky," jawab Sky dengan suara yang cadel. "Sky, nama yang bagus," ujar Alex. "Aku minta maaf karena menginjak mobil-mobilanmu." Alex mengusap rambut Sky dengan sangat lembut. "Aku janji aku akan mengganti mobil-mobilanmu," ucap Alex kembali dengan menggendong Sky. Joe yang melihat sikap tuannya yang berubah 180 derajat merasa senang. Sudah lama Joe tidak melihat tuannya itu bersikap hangat seperti sekarang ini. "Sky?"
teriak seseorang, membuat Alex dan Joe langsung menatap ke arah belakang dengan wajah yang terkejut. "Tuan Alex," seru Sam dengan langkah mendekat dan menatap pada orang yang menggendong Sky. "Tuan Samuel?" Alex menatap terkejut pada orang yang akan menjadi rekan bisnisnya. "Kau mengenal anak ini?" tanya Alex menatap pada Sky yang masih digendongnya. Daddy," seru Sky meminta turun dari gendongan Alex. Dengan terpaksa, Alex menurunkan Sky dari gendongannya. "Dia putraku." Sam langsung mengangkat Sky dan mencium pipi anak itu dengan gemas. "Kau sangat beruntung mempunyai anak yang sangat tampan dan lucu," ujar Alex dengan senyum getir di bibirnya. Entah mengapa ada perasaan cemburu di hatinya melihat keakraban antara ayah dan anak yang ada di hadapannya. "Ya, kau benar, aku sangat beruntung." Sam mencium kembali pipi Sky yang gembul. "Tuan Alex, saya mohon maaf, acara pertemuan kita tertunda karena anakku sedang demam," ujar Sam menerangkan pada Alex. "Tidak apa-apa, kita bisa mengatur ulang jadwalnya. Lagi pula, anakmu memang harus mendapatkan prioritas utama. Tadi aku pegang badannya sangat panas." Alex mengusap rambut Sky dengan penuh kasih. "Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan." Sam benar-benar tidak menyangka Tuan Alex akan bersikap sangat baik, karena dari apa yang dia dengar, Tuan Alex merupakan sosok yang kejam dan berhati dingin. "Tuan, kita harus memeriksa keadaanmu," bisik Joe mengingatkan tuannya, yang dijawab anggukan kepala oleh Alex. "Baiklah Tuan Sam, aku harus pergi," ucap Alex mengulurkan tangan kepada Samuel. "Sekali lagi, terima kasih Tuan." Sam menjabat uluran tangan dari Tuan Alex. "Dan kau little boy, aku janji akan membelikan mobil-mobilan untukmu dan akan kutitipkan pada dedimu," ujar Alex mengelus pipi gembul Sky. "Terima kasih Om," jawab Sky dengan cadel, membuat Alex tertawa. Tawa yang sudah lama tidak ia rasakan semenjak kepergian Clara dan anak yang dikandungnya. "Rupanya kau bisa berbicara bahasa," ucap Alex. "Tentu saja bisa, aku dan ibunya berasal dari negara yang sama," terang Samuel dengan tersenyum ramah. "Oh, baiklah, aku permisi." Alex pun berjalan menjauh dari tempat Sam berdiri. Sementara Joe sempat menengok ke belakang, menatap wajah Sky yang ia rasa sangat mirip dengan wajah tuannya. "Apa mungkin dia?" gumam Joe dengan wajah bingung. "Sky!" teriak Clara saat melihat anaknya digendong oleh Sam. Dengan berlari, Clara mendekat ke arah Sam dan langsung memeluk putranya dengan menangis. "Arah, kenapa kau menangis?" tanya Sam. "Sky, aku kira aku akan kehilangannya," ujar Clara terbata-bata masih dengan tangisnya. "Hei, sudahlah." Sam mengelus rambut wanita yang dicintainya itu. "Sky, jangan pernah lakukan itu lagi," pekik Clara dengan putranya. "I'm sorry, Mom," ujar Sky dengan wajah polosnya, membuat Clara langsung memeluk tubuh mungil malaikat hatinya. "Sudahlah Arah, lebih baik kita pulang. Kasihan Sky, tubuhnya masih panas," ujar Sam menyudahi kesedihan Clara. Clara pun menganggukkan kepalanya, dan bersama Sam mereka pun meninggalkan rumah sakit. Di dalam ruang pemeriksaan, "Tuan, apa kau tidak merasa anak Tuan Samuel begitu mirip dengan Anda?" tanya Joe ketika tuannya sudah selesai diperiksa. "Kau itu bercanda ya?" jawab Alex dengan senyum di wajahnya. "Kenapa aku juga merasa anak itu mirip denganku?" gumam Alex dengan tertawa kecil. Joe yang melihat senyum dan tawa dari wajah tuannya merasa sangat bahagia karena sudah 3 tahun lebih tuannya tidak pernah tersenyum apalagi tertawa. "Bagaimana Sky?" tanya Sam saat Clara keluar dari kamar Sky. "Panasnya sudah turun," jawab Clara langsung duduk di samping Sam. "Syukurlah, aku senang mendengarnya," ucap Samuel. "Sam, tidak seharusnya kau membatalkan acara pertemuanmu hanya untuk menengok keadaan Sky," ujar Clara yang terdengar lirih. Clara benar-benar merasa tidak enak pada Sam, karena dirinya dan Sky sudah membuat Sam membatalkan acara yang sangat penting bagi perusahaannya. "Dengar Arah, bagiku Sky sudah seperti putraku sendiri," ujar Sam tersenyum pada wanita yang dicintainya itu.
Sam, kau jangan terlalu baik padaku, karena aku takut tidak bisa membalas semua kebaikanmu, lirih Clara dengan menundukkan kepala. Aku melakukan semua itu tulus dan tidak pernah meminta balasan darimu, ucap Sam masih dengan senyuman di wajahnya. Oh ya, Dimas menitipkan salam untukmu. Kemarin dia menghubungiku, hanya ingin mengatakan bahwa dirinya sudah putus dengan kekasihnya. Sam berusaha untuk mengalihkan pembicaraan. Dimas itu, ucap Clara, sudah berapa puluh kali dirinya berganti wanita. Clara tersenyum mengingat sahabat baiknya itu. Clara begitu merindukan Dimas sahabat baiknya. Jika bukan karena Dimas yang membantunya, tidak mungkin dirinya bisa berada di negara ini hidup tenang bersama putranya. Setelah selesai mengobrol, Sam pun berpamitan pulang. Sebelum pulang, Sam memberikan perintah pada Clara untuk segera menghubunginya jika terjadi sesuatu pada Sky. Betapa beruntungnya wanita yang kelak akan menjadi istrimu. Aku selalu mendoakanmu agar kau mendapatkan wanita baik yang akan menjaga dan mencintaimu setulus hati, gumam Clara menatap mobil Sam yang sudah meninggalkan pekarangan mansionnya.